Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,31% ke harga 7.717 dan transaksi sampai saat buat video ini ada 17,05 triliun. Besar lagi ya, luar biasa nih transaksi. Minggu ini dan minggu kemarin tuh mulai di atas 10 triliun, mulai rame. Dan ternyata tutupannya ditarik naik ke harga 7744. Berarti berapa poin tuh? 27 27 poin tarikannya dan hijau ya. ISG gimana kondisi seperti ini? Tetap masih oke. Kenapa? Karena dia masih bertahan di atas 7.700. Kecuali besok kalau IHSG itu tutup di bawah 7.700, misalnya besok koreksi 1%, itu Bapak Ibu bisa hati-hati rawan. Tapi kalau seperti ini, lihat dulu bagaimana Eropa. Eropa hijau bagus, FTSE naik 0,3%, Frankfurt naik 1,25% walaupun masih berjalan. Asia hijau semua, Asia ya. Cuman ISG aja yang koreksi. Hang Seng 4%, Singapura 3%, Tokyo 2%. ISG-nya cuma naik, itu pun ditarik naik tutupan hijau tipis 0,5%, tapi LQ45-nya itu terkoreksi 0,68%. Nah, itu aja untuk ISG besok. Ya mudah-mudahan ada teknik rebound ya. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya masih oke nih doji ya. Kita lihatlah besok dan minggu depan bagaimana kondisinya untuk ISG. Saham pertama, ASCI yang ditutup di harga 5.250 menguat 0,47%. ASCI kondisi seperti ini masih sama. Sideways, hati-hati kalau sideways seperti ini, dia mungkin minggu depan atau besok ya, palingan ditarik tuh nggak terlalu tinggi lagi, mungkin 5.400-an aja. Dan bahkan kalau dia sampai tutup di bawah 5.200 area sideways-nya ini, mana sih area sideways-nya nih? Yang atas, yang bawah juga bisa, cuman tutup aja yang bawah. Kita pakai yang atas karena ini pergerakan time frame jangka pendeknya ya. Ya biasanya seperti itu, antara dia ditarik naik atau turun. Kita lihat aja minggu depan. Tapi memang idealnya kalau mau bagus ASI ya koreksi dulu lah. Kalau bisa ke 5.000, 4.800 tuh lebih menarik kalau ada koreksi ke situ. Biar organik, biar naiknya juga enak kalau ke atas. Kalau ini naik terus kita yang pegang harga atas nanti kan agak ragu nih. Lebih baik beli harga bawah, bisa follow the trend. Tapi kalaupun Bapak Ibu punya harga, mungkin beli di Februari 2024 beli di 5.400 ya nggak masalah. Harapannya tahun ini memang akan tembus 5.500-nya lagi. Kita lihat apakah swing low-nya dulu, apakah dia membentuk pola impertile shoulder seperti ini ya. Nah, kalau dia break 5.500 menarik untuk ICI. Itu aja. Saham kedua, Auto yang ditutup di harga 2.280 terkoreksi 0,43%. Autonya sudah melemah. Kenapa? Dia candlenya doji. Nah ini ya, mungkin Bapak Ibu tadi nggak terlalu lihat ya. Saya perbesar nih pakai time frame jangka pendek aja ya. Karena kalau dilihat semua nanti kecil tuh agak pusing kan. Nah ini kita kena nggak usah jauh-jauh, kita pakai setahun ke belakang aja ya, year to date ya. Ini ya dari Januari ini aja kita pakai. Nah ini bagusnya memang kalau Auto itu ada swing low dulu ini biar terbentuk pola bisa cup and handle atau pola inverted L shoulder nih ya. Jadi seperti itu untuk auto nih, saya gambar ulang aja. Resisten yang cukup kuat 2.400 segera ditembus. Kita lihat nanti kalau ISG sudah selesai koreksinya dan auto mulai ngangkat ya, siap-siap lah. Karena ini Bapak Ibu perhatikan, saya gambar juga ya, tapi ini kembali lagi disclaimer. Keputusan Bapak Ibu untuk menghold atau beli atau jual sahamnya itu di tangan masing-masing. Nah, bagusnya memang ada double bottom mini dulu. Berarti kalau dia ada pembentukan double bottom mini, mestinya ada koreksi dulu. Koreksi dulu, terus baru double bottom lagi, bottom sebelah sini.
Nah, maunya seperti itu ya. Kita lihat pokoknya sekarang support kuatnya kalau ISG ada crash nantinya, mudah-mudahan nggak terlalu dalam ISG crash 2000-2100 itu maksimal koreksinya. Kesempatan bagi Bapak Ibu yang nyangkut atas average down aja. Tahun ini tembus gak? Bapak Ibu perhatikan ya, dia ini sudah selesai downtrendnya harusnya. Apalagi kondisi ISG yang masih bagus, bullish, dan potensi besar cuman swing low, belum downtrend parah, bukan patah trend ya untuk ISG. Dan ini ya gambarannya nih swing low ya. Ini dia nge-set waist untuk kembali rebound, tinggal tembus 2400. Kita lihat nanti, ingat aja Bapak Ibu. Ya nggak usah tiap hari dilihat. Kalau Bapak Ibu mau beli nunggu dia tembus 2400 boleh, atau tunggu di 2000 boleh. Tunggu, ingat aja, kan nggak harus tiap hari trading auto. Trading bisa aja tiap hari, tapi nggak selalu di saham yang sama kan. Seperti auto nih, tunggu aja. Yang penting Bapak Ibu ingat atau pasang notifikasi, pasang alarm harga-harga tertentu. Misalnya harga 2400 atau harga 2000 baru entry. Kalau memang bagus itu ya. Untuk auto seperti itu aja. Kalau saya belum berani beli harga sekarang, walaupun dia breakout, mending saya wait and see dulu, nunggu kondisi ISG juga. Atau ya melihat nantilah bagaimana kondisinya pas dia menembus resistennya 2400. Ya, itu aja. Untuk auto lanjut. Ada IMAS yang ditutup di harga 1320, terkoreksi 1,12%. Langsung saja ke teknikannya. IMAS saat ini belum kemana-mana. Kalau sudah seperti ini, karena minggu depan tuh akhir bulan dan momentumnya, apakah ISG koreksi di September atau malah hijau? Nah, kalau memang dia hijau berarti bertahan. Tapi kalau memang siap koreksi seminggu langsung turun dalam, ya minggu depan dibuang. Pokoknya 1300 jebol udah tanda-tanda lemah untuk IMAS. Itu aja. IMAS lanjut. IMJS yang ditutup di harga 197, terkoreksi 0,5%. Kayaknya menarik IMJS nih, koreksi-koreksi tipis. Nah, cuman saya nggak tembus 2000 ya. Bukan 2000, maaf, 200. Lihat besok kalau tembus 200 menarik. Coba lihat time frame weekly-nya. Wah, koreksi belum kecil, apalagi tiba-tiba besok buying power bagus dan hijau. Kalau dia besok tembus 200, tutup di atas 200, potensi besar ini pola pattern flag seperti ini. Dan ada potensi 220 minggu depan lumayan. Dari 200 ke 220, 10% seminggu. Ya segitulah, Bapak Ibu berharap berapa seminggu? 10% seminggu itu besar. Jangan berharap seperti brand kemarin. Yang seperti brand kemarin itu ya jarang-jarang terjadi juga. Yang bisa beli di ARB terus dia hijau berarti naik 10% dari harga penutupan hari kemarin, tambah ARB-nya 20%, jadi 30%. Itu jarang-jarang terjadi ya yang seperti itu. Fokus saja Bapak Ibu, kalau dikasih seminggu 5-10% sahamnya udah bagus. Ya, portofolio pasti bertumbuh. Jangan melihat portofolio orang lain yang 20%, 30%, beggar 100-200%. Itu mereka time frame-nya juga lebih lama pasti hotnya. Atau ya psikologisnya juga mampu bertahan. Karena untuk mendapatkan profit lebar 20, 30, 40, bahkan beggar 100% lebih, itu psikologis sangat diganggu. Kenapa? Dengan pergerakan saham yang setiap hari. Itulah bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau mau beggar juga ya silahkan. Nggak ada yang salah di market nih ya. Itu aja. Untuk IMJS minggu depan dia targetkan 220. Kalau bisa jalan, disclaimer ya. Tapi besok harus tembus 200 dulu. Kita lihat IMJS. Lanjut. MPMX yang ditutup di harga 1030, terkoreksi 0,96%. MPMX belum kemana-mana. Kalau di trading kan nggak menarik Bapak Ibu kalau mau trading di MPMX ya. MPMX nih kalau mau beli simpan, sabar, tunggu dia tembus 1100 baru follow the trend akhir tahun. Potensi nggak ada potensi. Mungkin nih ini gambar saya, dia swing low dulu, pola cup handle bisa seperti itu, dan baru dia bangkit tembus 1100 ya siap-siap rally. Bisa aja 1400. Kita nggak tahu kan apa sentimennya nanti. Tiba-tiba ada sentimen bagus dan digas sampai 1400, itu sangat mungkin aja ya dalam 3 bulan.
Kita lihatlah nanti. Pokoknya 1100 tuh level psikologisnya tembus gas akhir tahun. MPMX. Lanjut GJTL yang ditutup di harga 1305 menguat 0,7%. GJTL lagi sideways. Bisa rebound gak besok? Bisa. Cuman harga tanggung sekarang ya. Jadi dia ini masih mempertahankan uptrend channelnya. Nah, kalau patah nih jadi pola KP handle. Seperti ini. Ya kita lihat lah kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss kalau dijebol 1270, kalau mau average down di 1100-an ya tergantung. Targetnya tahun ini sama, target saya tahun ini dia tuh tembus 1500-nya untuk GJTL. Itu aja tren jangka pendeknya yaitu tadi hati-hati kalau dia turun di bawah 1300 tuh bisa lawan swing low-nya tuh bisa sampai 1100-an. Ya kembali ke masing-masing. Tapi oke nggak? Oke. Masih oke lah untuk jangka menengah 3 bulan ke depan. GJTL. Lanjut, Bird yang ditutup di harga 1970, terkoreksi 1%. Bird akhirnya sampai juga 2000. Selamat bagi Bapak Ibu yang hot ya, yang nekat beli di 1800 udah floating profit 10% lebih. Ya bagus, apalagi yang beli dari 1600. Dan ini sebenarnya kalau Bapak Ibu ada beli buy on breakout 1700 dan lihat Bapak Ibu dia nggak ada ganggu psikologis. Mungkin yang keganggu psikologis di sini nih. Pas di area 1800-an. Ya mungkin dia turun naik itu pasti keganggu psikologisnya. Ya tergantung strateginya. Misalnya kalau nekat saya akan stop loss atau auto stop loss profit kalau dia tutup di bawah 1800. Ya karena dia nggak pernah tutup di bawah 1800 Bapak Ibu masih hot. Dengan resiko apa yang seperti itu? Kalau strateginya ya. Kalau dia terus turun sampai penutupan bahkan balik ke harga beri ya itu resikonya. Ya. Jadi seperti itu. Bird sudah, kalau menurut saya ini sudah selesai untuk tren jangka pendeknya naik-naik terbatas dan kemungkinan besar kalau minggu depan masih ngangkat sideways saja di atas. Lebih condong kalau saya dia swing low dulu. Apakah di 1800 atau 1700? Kita lihat nanti. Lanjut Cepin yang ditutup di atas 4880 terkoreksi 0,81%. Langsung saja ke tekniknya Cepin di atas 4800 masih oke lah ya. Cuman Bapak Ibu perhatikan apalagi ISG yang rawan koreksi dia kembali membentuk lower high. Memang nggak membentuk lower low. Nah lihat minggu ini dan minggu depan kalau dia jebol 4800 tutup di bawah 4760 ke bawah. Targetnya saya targetkan sih double bottom atau triple bottom dari April 2023 kemarin. Nah, jadi kalaupun dia retest ke 4400 itu masih oke. Gimana yang nyangkut ya average down aja, sabar tunggu. Dan Bapak Ibu perhatikan, ini Cepin ini sideways dari tahun lalu. Ya kalau saatnya bangkit di mungkin pas Windows dressing atau sebelum Windows dressing di akhir Oktober atau awal November, kalau dia naik dari support ke resisten, misalnya ini ya, dia sampai 4400, naik ke 24%, itu sangat mungkin. Bapak Ibu perhatikan dari April dia naik tuh sampai Juli 3 bulan ya. April, Juni, Juli. Nah, itu bisa terjadi nanti di akhir Oktober atau awal November dan bullishnya di akhir tahun Desember atau awal Januari. Januari efek ya. Ini sideways harusnya untuk naik ya. Itu aja, tapi ini kembali lagi disclaimer untuk Cepin. Lanjut Japa yang ditutup di harga 1430 terkoreksi 5,25%. Langsung saja ke tekniknya Java. Waduh dibuang ya. Nah yang seperti ini kan sideways seperti ini antara ditarik naik atau dibuang. Tapi lebih condong dibuang. Perkiraan saya minggu ini nih ada tarikan sekali lagi. Ternyata nggak langsung dibanting turun. Kemana kira-kira arahnya? Kalau pandangan saya ya 1380. Tapi kalau kuat seperti ini buangannya volumenya besar mungkin bisa sampai 1280 lah. Maksimal 1200, maksimal 1200. Coba hitung dari harga sekarang kalau ke 1200 berapa tuh? Untuk Japa. Nih ya, saya dekatkan biar Bapak Ibu juga bisa lihat nih. Ya 12% lagi. Nggak masalah. Tinggal tunggu bawah kalau Bapak Ibu ada yang punya. Average down. Disclaimer. Lanjut. Main yang ditutup di harga 785. Terkoreksi 2,48%. Main sudah di bawah 800 lagi. Nah, ini sudah sinyal. Kalau menurut saya sudah sinyal lebih condong turun. Tiba-tiba ditarik naik gimana nih?
Rugi dong kalau cut loss. Ya namanya trading gak mungkin sempurna. Yang penting Bapak Ibu punya sistem trading, punya pengalaman, punya histori. Mana tuh yang jebol support yang kembali naik tuh berapa kali Bapak Ibu bisa dapat di situ. Dan lihat pasti Bapak Ibu ingat pengalaman. Ya yang jebol tuh lebih banyak turun makin turun. Nah itu gunanya trading plan, punya gunanya stop loss. Kalau seperti ini nih, kalau saya lihat lebih cenderung ke bawah. Kenapa? MACD-nya sudah dead cross mengarah ke bawah dan dia setelah 2 minggu dia membentuk lower low. Coba time frame weekly-nya karena besok hari terakhir. Tuh, candle-nya kurang bagus ya. Tapi ya kita lihat lah besok. Namanya market kan bisa aja balik ke arah. Nih, MACD-nya juga dead cross mengarah ke bawah, barcat di bawah 0 juga terbentuk. Jadi main skip dulu kalau pandangan saya ya, kalau nekat atau sudah kebeli cuan bungkus lah, besok rebound cuan bungkus. Tapi kalau besok dia jebol 775 770 ya pertimbangkan stop loss 2%-an. Daripada di bawah 700 sampai ya jelek-jeleknya 620 650. Nih saya sudah gambar support 1 dan 2 yang akan diarahnya kalau memang ada koreksi yang cukup dalam. Main. Lanjut, SMGR yang ditutup di harga 3.900 menguat 0,7%. Langsung saja ke tekniknya. SMGR ada potensi rebound nggak? Ada, tapi nggak tinggi, mungkin 2%-an kalau bisa mantul ya. Tapi kalau dia balik ke arah lagi besok merah jebol 3.800 ya udah ke bawah. Tapi gambarnya gimana? Tetap sama gambarannya, sideways, nggak akan jauh lagi turunannya, maksimal 3.000-an, 3.200 maksudnya. 3.300, 3.200 itu maksimal turunannya. Tapi gimana untuk besok? Besok mudah-mudahan ada potensi mencoba rebound lagi. Ya nggak jauh sih kalau menurut saya 4.000. Kalaupun bisa naik itu. SMGR lanjut. INTP yang ditutup di harga 6.900 terkoreksi 1,42%. INTP juga terlihat habis rebound kempes lagi, kena buang lagi. Ya itu tanda-tanda memang nggak mau atau nggak serius naik. Tapi kita lihat yang penting kalau Bapak Ibu ada kebeli di sore hari ini, beli di harga penutupan. Kalau dia besok turun di bawah tuh 6.750 ya siap-siap pertimbangkan kalau mau stop loss. Kalau enggak ya siap mau tambah di 6.000, 5.800. Gimana kalau saya nggak ada dana, tapi saya nggak mau cut loss, saya sudah kebeli, saya mau hold, silakan di hold, sabar, semoga akhir tahun bergerak atau tembus 7.800. Kita lihat aja nanti, mudah-mudahan ya. INTP. Langsung saja ke saham terakhir, ada SMBR yang ditutup di harga 240 menguat 3,44%. Kalau di bokor semuanya SMBR diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, SMBR belum saatnya naik walaupun volume meningkat. Akan kepentok di 250 kalaupun naik. Kenapa? Sudah sinyal pola dead cat bond. Ya, ada peluang naik sedikit terus turun. Tapi kita lihat aja lah besok ya. Karena kenapa? Ini jadi nggak serius naik juga kan. Dia coba naik sudah sampai 248 kempes lagi. Apalagi kalau besok tiba-tiba merah tutupan di bawah 240 ya turun. Maksimal berapa sih turunannya? 200. Nggak dalam lagi. Ya 20%. Dalam ya 18 lah. Ya jelek-jeleknya itu 200-210. Tapi bisa jadi di 220 itu aja. Tapi kita lihat update nanti aja. Ya. Untuk SMGR sepertinya belum saatnya naik reversal. Tapi karena ya menurut saya lemah di bawah. Kecuali ISG tiba-tiba bullish terus kuat bisa. Tapi kalau ISG siap-siap koreksi minggu depan, SMBR lebih cenderung ke bawah. Naik sebentar untuk pola dead cat bond. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimbal dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.